Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Yuliawati. Saya dari kelas K02. Di sini saya akan analisis psikosastra. Saya mengambil cerita film Ayat-Ayat Cinta. Saya menonton film Ayat-Ayat Cinta dan juga membaca kembali buku Ayat-Ayat Cinta yang saya punya ketika saya mau analisis sebuah film Ayat-Ayat Cinta ini. Baiklah, di sini saya akan menceritakan sinopsis dari sebuah film Ayat-Ayat Cinta. Kisah dalam film ini yaitu keseharian pemuda dari Indonesia bernama Fahri. Fahri adalah seseorang pemuda dari Indonesia. Fahri ini mempunyai paras tampan sehingga banyak wanita-wanita menyukainya. Sekurang-kurangnya ada 4 wanita menyukai Fahri. Wanita ini jatuh cinta kepada Fahri dengan parasnya yang tampan dan fisiknya. Bukan hanya saja parasnya yang tampan membuat wanita-wanita ini jatuh cinta kepada Fahri, akan tetapi yang membuat cinta itu kehidupan keseharian Fahri, yang dimana Fahri itu sopan, terus Fahri itu dia itu taat agama, dan Fahri itu selalu menjadi seseorang yang sabar. Cerita ini menceritakan cinta, akan tetapi cerita ini lebih fokus kepada Islam dan syariat Islam. Tidak lama kisah ini bergulir, ada seseorang wanita yang bernama Maria. Gadis ini menyukai Fahri. Maria ini, gadis ini tidak tempat tinggalnya tidak jauh dengan Fahri. Gadis ini sangat mencintai Fahri. Ketika Fahri menikahi Aisyah, si Maria ini tetap mencintai Fahri. Ya baiklah, seterusnya saya akan analisis tokoh utama dalam film atau dari novel yang saya baca. Ketika saya ingin analisis sebuah film Ayat-Ayat Cinta, saya menonton dulu film Ayat-Ayat Cinta. Setelah itu saya mencoba membaca bukunya. Baiklah, analisis tokoh yang pertama itu Fahri. Di sini dapat kita lihat Fahri ini mempunyai sifat yang taat agama. Dapat kita lihat dari kehidupan dia sehari-hari, dengan seperti ia sabar. Fahri itu taat kepada orang tua, menerima takdir Allah, berlemah lembut, sering ke masjid dan sholat. Dan Fahri itu dapat kita lihat dalam cerita itulah, Fahri itu memang orangnya tuh ya ada mungkin karena Fahri itu dia seseorang yang taat agama, jadi ketika kita melihat seorang Fahri ini kita selalu hati kita itu adem gitu kan. Terus Fahri ini orangnya memang mementingkan agama terlebih dahulu daripada yang lain, seperti sifatnya yang berakhlak mulia, sopan santun, rajin sholat, dan rajin mengaji, ikhlas. Yang kedua itu Fahri ini mempunyai gaya hidup yang sangat sederhana. Pemuda yang hidupnya sangat sederhana. Dapat kita lihat dalam keseharian Fahri itu, seperti dalam berpakaiannya, berbicaranya, sifatnya sangat sederhana sekali. Dalam minat sosial,
Fahri ini sangat bersosialisasi ya. Dapat kita lihat ketika ia bertemu Maria, ia tidak memandang Maria itu berbeda dan memilih-milih. Dia memandang semua itu sama dengan yang lain. Padahal si Maria ini non-Islam, akan tetapi Fahri tidak membeda-bedakan satu sama lain. Kepeduliannya terhadap seseorang di sekitar Fahri itu sangat perlu kita contoh. Fahri tidak memandang dalam segi sosial, agama, materi. Fahri ini sosialnya sangat baik sekali. Dari situ juga kita bisa menilai Fahri ini memang benar-benar mempunyai sifat yang baik dan sangat-sangat menjaga syariat Islam. Perubahan psikologi Fahri ini semenjak Fahri seseorang mahasiswa sehingga menjadi orang sukses. Ia tidak mencapai kesuksesannya dengan hal itu dengan mudah. Akan tetapi Fahri ini meraih kesuksesannya itu bukan hanya di bidang akademik, melainkan dalam bidang bisnis. Dia menggeluti bidang bisnis juga, tidak hanya di bidang akademik saja. Di dalam cerita ini juga ada juga Aisyah. Aisyah ini bukan wanita sembarangan, akan tetapi wanita yang berkelas. Fahri sangat beruntung menikahi si Aisyah ini. Dapat kita lihat psikologi dari Aisyah ini. Aisyah wanita yang kuat ketika ia meminta Fahri untuk menikah kembali. Di sini Aisyah belajar mengikhlaskan suaminya yang harus menjaga Maria. Jadi itu dalam cerita ini nih, Aisyah itu meminta Fahri untuk menikahi Aisyah. Dan disinilah kita lihat psikologinya. Aisyah ini mempunyai jiwa yang kuat dan keikhlasan yang kuat memberi suaminya untuk menikah lagi. Di sini saya akan membacakan geografi penulis yang bernama Bapak Haji Habibur Rahman L.Syirazi LC PGD. Beliau lahir pada tanggal 30 Desember 1976, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Pekerjaan beliau adalah sutradara, dai, novelis, penyair, sastrawan, pemimpin pesantren, dan penceramah.